Selamat pagi teman-teman, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Selamat siang juga ataupun sore. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi manajemen. Jadi di sebuah perpustakaan tentu juga ada yang namanya manajemen. Nah, kita akan belajar terkait dengan fungsi manajemen itu seperti apa. Nah, kita akan melihat dulu. Yang pertama adalah kita mau melihat tujuan pembelajarannya dulu. Jadi mahasiswa memahami konsep fungsi manajemen dalam sebuah organisasi. Nah, konsep fungsi manajemen itu antara lain adalah planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Nah, kita akan lihat secara singkat satu persatu ya. Apakah itu planning, organizing, staffing, directing, ataupun controlling itu sendiri. Yang pertama kita lihat juga kompetensi dasarnya apa. Nah, di sini ada 6 kompetensi dasar yang ingin kita capai. Yaitu memahami konsep dari fungsi-fungsi manajemen, tapi lebih khususnya kita melihatnya dalam ruang lingkup perpustakaan, kemudian memahami dan menganalisa fungsi perencanaan, kemudian memahami dan menganalisa fungsi pengorganisasian, kemudian memahami dan menganalisa fungsi pengisian jabatan atau staffing, kemudian memahami dan menganalisa fungsi pengarahan atau directing, kemudian memahami dan menganalisa fungsi pengawasan atau controlling di dalam sebuah lingkup perpustakaan. Kemudian referensi yang digunakan itu, ini saya menggunakan buku utamanya adalah punyanya Abdul Rahman Saleh 1995, Manajemen Perpustakaan Perguruan Tinggi, diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Nah, buku-buku ini buku utama, jadi buku yang lain, buku pendukung tentunya buku-buku pemasaran juga ada. Ya, contohnya bukunya Kotler, kemudian bukunya siapa itu? Peter Drucker dan lain sebagainya. Nah, itu antara lain yang juga bisa kalian ini ya gunakan untuk memperjelas topik tentang fungsi manajemen itu. Nah, kemudian kita lihat dulu. Nah, ini menurut Cons dan O'Donnell. Jadi ada 5 fungsi manajemen di sini. Jadi Cons dan O'Donnell dia menyebutkan pertama itu planning atau perencanaan, fungsi manajemen yang pertama. Kemudian adanya organizing atau pengorganisasian. Kemudian adanya staffing atau pengisian jabatan, kemudian directing atau pengarahan, controlling atau pengawasan. Nah, kita lihat satu persatu. Apa itu planning, organizing, staffing, directing atau controlling. Nah, planning itu kalau menurut Cons dan O'Donnell merupakan perencanaan, diartikan sebagai penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, bentuk organisasi yang sesuai untuk mencapai, dan personal yang melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kalau planning itu kalau lebih jelasnya adalah menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan apa yang harus juga dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, fungsi perencanaan ini menjadi dasar untuk melakukan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Jadi ini menjadi dasar untuk menjadi dasar bagi fungsi manajemen lainnya seperti organizing, staffing, directing, controlling. Nah, oleh Gulick
fungsi perencanaan ini sama dengan fungsi budgeting atau fungsi penganggaran. Jadi ketika orang melakukan atau menyusun sebuah anggaran, nah itu artinya disamakan dengan melakukan sebuah perencanaan atau planning. Kemudian oleh Lassa, dia menyebutkan tahapan perencanaannya adalah ini. Dia adanya penetapan visi, misi, dan tujuan, kemudian perumusan keadaan sekarang, kemudian identifikasi kemudahan dan hambatan, kemudian pengembangan perencanaan. Jadi intinya planning itu kalau Gulick mengatakan fungsi perencanaan itu sama dengan fungsi budgeting atau penganggaran. Mungkin kalian teman-teman mahasiswa pernah terlibat dalam sebuah event atau terlibat dalam sebuah kegiatan kemahasiswaan. Mungkin pernah kalian mengadakan seminar ataupun kegiatan lain lah. Nah, ketika kalian mengawalinya itu kan kalian pasti melakukan proses penganggaran. Jadi siapa yang diundang, kemudian berapa anggarannya, budgetnya, kapan, kemudian master seremoninya siapa, atau ini yang kemudian siapa yang menjadi pendampingnya, kemudian siapa yang melakukan penjemputan, siapa yang istilahnya mengurusi penginapannya. Nah, ketika kalian melakukan itu, merencanakan, kemudian menganggarkan hotelnya berapa, konsumsinya juga berapa kalau ada konsumsi dan lain sebagainya. Nah, itu disebut Gulick gambaran sebuah perencanaan. Nah, itu memang akhirnya bisa menjadi dasar. Jadi ketika kita sudah merencanakan semuanya, nanti kita tinggal melihat siapa yang harus melakukan pengorganisasian ini. Jadi siapa yang ada di misalnya di seksi konsumsi siapa, kemudian yang ada di seksi dokumentasi siapa, ketuanya siapa, kemudian anggotanya siapa, dan lain sebagainya. Kemudian semuanya itu akan dilakukan koordinasian supaya antara satu dan lainnya tidak saling istilahnya bisa sama-sama jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian tentu ada proses staffingnya juga, directing, kemudian controlling, pengawasan ketika proses perencanaan itu selesai dilakukan. Nah, kita lihat kemudian tujuan perencanaan ini. Nah, tujuannya adalah menyediakan arahan dan kerangka kerja perpustakaan yang akan memandu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Nah, kalau dalam sudut pandang perpustakaan, nah ini fungsi perencanaannya atau tujuan perencanaannya adalah menyediakan arahan dan kerangka kerja perpustakaan yang akan memandu pengambilan keputusan serta solusi. Jadi dengan adanya perencanaan tadi, misalnya merencanakan dalam 1 tahun, misalnya membeli buku ini itu, kemudian melakukan renovasi dan lain sebagainya ya terhadap perpustakaan. Nah, itu memandu untuk mengambil dalam pengambilan keputusan, dan jika ada masalah, nah itu artinya menjadi patokan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian meningkatkan layanan perpustakaan melalui kontrol pelaksanaan kegiatan dan kontrol penggunaan anggaran. Nah, artinya ketika sudah direncanakan, otomatis akan meningkatkan layanan perpustakaan dengan ini, karena sudah ada panduannya di perencanaan. Nah, kita tinggal melakukan pengawasan juga, termasuk pengawasan terhadap anggaran yang akan kita gunakan. Tidak boleh lebih dari anggaran yang sudah direncanakan. Kemudian memastikan pengembangan rasional dan efektif terkait dengan produk perpustakaan dan
juga rencana yang ada ini untuk mengembangkan secara rasional dan secara efektif terkait dengan produk perpustakaan juga layanannya. Jadi pengembangan yang dikaitkan dengan produk perpustakaan. Nah, produk perpustakaan ini kan ada yang non cetak dan cetak gitu ya. Nah, ini kita bisa mengembangkan melalui perencanaan yang sudah ada, termasuk juga layanan yang mau kita kembangkan dalam kerangka rencana tersebut. Kemudian memungkinkan mengantisipasi kebutuhan sumber informasi di masa datang melalui perencanaan. Nah, ketika kita merencanakan, nah ini juga mengantisipasi kebutuhan sumber informasi di masa akan datang. Jadi misalnya kita sudah merencanakan kalau misalnya tahun berikutnya kita harus memiliki e-book misalnya. Nah, itu sudah kita rencanakan dahulu karena kita melihat potensinya ternyata besar, meningkat. Nah, otomatis harus direncanakan dulu untuk mengantisipasi ketika permintaannya meningkat. Nah, kita sudah melakukan yang namanya perencanaan. Kemudian anggarannya juga sudah disiapkan. Jadi ketika kebutuhan informasi tersebut ada, otomatis kita tinggal mengeluarkan budget untuk istilahnya mengantisipasi kebutuhan tersebut. Kemudian memberikan pengalaman dan juga keahlian bagi pustakawan dalam membuat perencanaan. Jadi artinya ketika kita melakukan planning, ini juga memberikan pengalaman juga keahlian bagi menambah keahlian atau pengalaman bagi pustakawan dalam membuat perencanaan. Jadi artinya mereka pustakawan yang terlibat itu otomatis belajar ya dari tahun ke tahun bagaimana membuat yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan ini kan juga tidak hanya satu, tapi pasti tidak hanya terkait produknya saja, tapi juga terkait dengan layanannya, pengembangan layanannya, kemudian juga terkait dengan sumber daya manusianya, perencanaan terkait dengan strategi kedepannya, mungkin juga dikaitkan dengan promosi juga direncanakan. Jadi banyak hal yang akan dilakukan ketika melakukan sebuah perencanaan. Nah, ini menjadi pengalaman juga menambah keahlian bagi pustakawan. Nah, kemudian faktor-faktor dalam perencanaan kan kita lihat. Jadi ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah waktu. Jadi kalau dalam buku waktu atau perencanaan pengembangan perpustakaan itu biasanya butuh 10 sampai 25 tahun di sini. Jadi istilahnya rencana pengembangan perpustakaan ya. Kemudian yang perlu diperhatikan yang lain adalah pengumpulan dan analisis data. Jadi kalau kita mau melakukan perencanaan terhadap perpustakaan, tentunya kita membutuhkan data, dan semakin akurat data tersebut maka semakin bagus perencanaannya. Nah, data ini bisa terkait banyak hal ya. Jadi misalnya kalau kita contoh ini sederhananya, kalau perpustakaan mau melakukan pengadaan koleksi atau pengadaan buku. Nah, kalau tadi kan kita ngomong tentang produk, ini produk cetaknya, bukan yang non cetak ya, yang cetaknya bukunya. Otomatis kita butuh data buku apa saja yang diminati oleh pemustaka. Kemudian kira-kira jenisnya apa ya, jenis buku misalnya apakah buku yang terkait dengan kebudayaan ataupun yang terkait dengan sains, terkait dengan komputer ataupun apa. Nah,
Jadi datanya bisa berupa ini apa yang topik yang paling diminati, kemudian bidangnya apa, kemudian jumlahnya kira-kira berapa, kemudian harganya kira-kira berapa, atau range harganya buku yang mau dibeli berapa. Nah itu kira-kira data yang diperlukan ketika kita mau melakukan perencanaan. Itu contoh sederhana saja. Kemudian tingkat perencanaan. Jadi ini terdapat beberapa tipe, yaitu perencanaan operasional. Perencanaan operasional itu perencanaan kegiatan kerja sehari-hari yang dilakukan oleh perpustakaan. Nah, apa yang perlu kita rencanakan, yang perlu dibicarakan terkait dengan operasional perpustakaan ini? Apakah misalnya ada penambahan jam operasional, apakah ada malah memperpendek ini jam operasional ataupun yang lain. Kemudian tipe yang lain adalah tingkat perencanaan jangka pendek dan tingkat perencanaan jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin antara 1-5 tahun, sedangkan kalau jangka panjang biasanya di atas 10 tahun. Kemudian kelenturan dan fleksibilitas. Jadi kalau dalam perencanaan kita juga harus memikirkan fleksibilitas. Jadi ketika sebuah rencana itu mengalami perubahan akibat perubahan kebutuhan, nah ini kita harus dapat mengantisipasinya. Artinya ketika melakukan perencanaan kita punya yang namanya plan B ataupun plan C. Jadi ketika plan A stuck atau plan A-nya itu macet di situ karena ada perubahan, nah kita bisa berpindah ke skenario B-nya atau plan B-nya, sehingga fleksibilitas itu dapat terpenuhi atau tercapai ya. Jadi tidak kaget ketika ada perubahan yang harus terjadi. Nah kita sudah mempunyai skenario lain atau punya rencana B atau rencana C. Nah, langkah-langkah dari perencanaan perpustakaan ini ada beberapa di sini. Jadi memperhitungkan kekuatan dan kelemahannya, atau kita menyebutnya dengan analisa SWOT, jadi strength, weakness, opportunity dan threat. Jadi kalau di sini kita ngomong tentang SWOT, nah itu terkait dengan kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan ancaman yang harus bisa kita analisa dulu. Nah ini dikaitkan dengan perencanaan perpustakaannya seperti apa, atau minimal kita memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan. Kemudian merumuskan sasaran untuk perpustakaan dan unit-unit di bawahnya. Nah ini cukup penting karena ketika kita melakukan kerja tentunya ada sasaran yang harus dicapai. Jadi termasuk unit yang ada di bawahnya juga harus punya sasarannya. Jadi ini akan dilakukan evaluasi apakah sasarannya sudah tercapai atau belum. Kalau belum ya harus dilihat hambatan apa yang terjadi atau hambatan apa yang dihadapi, kenapa sasarannya tidak bisa tercapai. Nah itu nanti kita bisa analisa melalui SWOT itu juga. Kemudian mengantisipasi kondisi lingkungan perpustakaan atau organisasi, baik internal atau eksternal. Nah ini juga menjadi hal yang penting ketika melakukan perencanaan di dalam sebuah organisasi, khususnya perpustakaan di sini. Jadi harus mengantisipasi kondisi lingkungan internal atau eksternal sebuah organisasi. Nah internal ini misalnya saja hal-hal yang terkait dengan dalam organisasi itu ya,
hal-hal yang ada di dalam organisasi. Jadi misalnya internal itu adalah infrastrukturnya yang dimiliki, kemudian selain itu budaya yang dimiliki oleh organisasi itu atau perpustakaan itu, kemudian misalnya saja kita mau melihat layanannya seperti apa, kemudian apalagi yang termasuk dalam internal ini. Selain itu kemudian kita bisa juga melihat selain itu juga hal-hal yang dikaitkan mungkin dengan ini, selain internal, infrastruktur, kemudian tadi layanan, kemudian juga gaya kepemimpinan itu juga menjadi hal yang ada dalam internal perpustakaan. Sedangkan yang eksternal ini sifatnya yang dikaitkan dengan hal-hal di luar perpustakaan. Contohnya misalnya yang dikaitkan dengan ekonomi politik seperti itu, ataupun kebijakan pemerintah terkait dengan perpustakaan. Nah, itu juga bisa menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika merencanakan sebuah perpustakaan atau dalam perencanaan sebuah perpustakaan. Kemudian mencari tindakan alternatif. Nah, ini mencari tindakan alternatif ini sama dengan kita membuat skenario B tadi, atau istilahnya mengantisipasi dengan planning B jika planning A-nya atau planning sebelumnya mengalami hambatan atau mengalami gangguan atau masalah. Kemudian mengevaluasi tindakan alternatif. Nah, ketika kita juga mencari tindakan, merencanakan plan B, otomatis kita juga harus mencoba untuk mengevaluasi ketika kita menjalankan plan B itu apakah sudah sesuai, apakah itu sesuai dengan apa yang menjadi sasaran organisasi atau tidak. Kemudian ketika kita sudah menyusunnya, jadi ada beberapa alternatif kita evaluasi satu-satu. Nah, kita tinggal memilih satu alternatif yang dinilai paling baik atau paling sesuai dengan peta perencanaan yang sudah dilakukan. Nah, baru setelah itu merumuskan rencana turunan atau planning B atau skenario B tadi. Nah, itu langkah-langkah perencanaan perpustakaan. Nah, kemudian kita akan melihat ke yang namanya organizing atau pengorganisasian. Nah, di sini disebutkan merupakan penetapan struktur peran-peran melalui penentuan aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengelompokan aktivitas, penugasan kelompok aktivitas kepada manajer. Nah, ini contoh dari bagan struktur organisasi perpustakaan yang setelah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah staffing. Jadi didefinisikan sebagai pengisian jabatan dalam struktur organisasi dengan cara mengidentifikasikan kebutuhan tenaga kerja, kemudian mendaftar tenaga yang ada, kemudian melakukan perekrutan, memilih, menempatkan, kemudian promosi, menilai, memberi imbalan, dan melatih orang yang diperlukan. Nah, tapi kalau kita melihat definisinya begitu panjang, prinsip dari staffing itu adalah ini. Jadi
the right man on the right place, jadi menempatkan. Nah, kemudian directing atau pengarahan. Jadi di sini directing itu berpusat pada pengelolaan SDM atau sumber daya manusia agar tercipta sebuah kerjasama dalam mencapai tujuan. Nah, jadi ini ya, fungsi manajemen directing ini dikaitkan dengan pengarahan, khususnya berpusat pada pengelolaan sumber daya manusianya. Nah, supaya pengarahan ini bisa menciptakan yang namanya kerjasama dalam mencapai tujuan. Nah, proses dalam mengarahkan karyawan agar tujuannya ini dapat dicapai, atau tujuan perusahaan atau organisasi dapat dicapai, itu dengan menumbuhkan motivasi. Jadi artinya kalau karyawan punya motivasi, artinya dia bekerja dengan dorongan yang ada dalam diri mereka sendiri, tidak didasarkan atas perintah. Nah, itu dipercaya lebih baik, atau dalam kinerja akan lebih baik kalau dia melakukan pekerjaannya dengan motivasi pribadinya. Nah, motivasinya ada beberapa macam atau jenisnya di sini. Yang pertama itu model motivasi tradisional yang diungkapkan oleh Tyler. Nah, intinya adalah kalau mau menciptakan motivasi supaya dia mudah diarahkan, supaya juga nanti dalam sebuah organisasi tercipta kerjasama yang baik, ya dia harus memberikan insentif, atau organisasi perlu memberikan insentif sehingga karyawan itu termotivasi. Nah, insentif ini bisa saja bentuknya ini ya, intrinsik ataupun ekstrinsik ya. Kalau intrinsik itu misalnya sifatnya hal-hal yang seperti promosi jabatan, kemudian pujian, kemudian perhatian dan lain sebagainya. Nah, ini yang sifatnya intrinsik. Dan yang sifatnya ekstrinsik, yang sifatnya lebih ke ini finansial. Jadi misalnya memberikan bonus, kemudian memberikan ini peningkatan gaji. Nah, itu disebut sebagai sebuah insentif untuk mendorong motivasi mereka. Kemudian model yang kedua adalah model hubungan manusia yang diungkapkan oleh Elton Mayo. Jadi model hubungan manusia ini mempertimbangkan kebutuhan sosial ketika organisasi ingin meningkatkan motivasi karyawannya. Nah, ini mungkin hampir sama dengan ini ya, piramida Maslow. Jadi kebutuhan mendasarnya apa dipenuhi, kemudian kebutuhan berikutnya apa dipenuhi, sehingga istilahnya dia akan termotivasi untuk bekerja karena kebutuhannya dari tahap ke tahap dipenuhi. Kemudian yang kedua, model sumber daya manusia. Nah, ini menawarkan tanggung jawab yang semakin bertambah. Nah, ini model sumber daya manusia ini banyak dikritik oleh pakar manajemen. Nah, karena dianggap memanipulasi karyawan. Jadi prinsipnya adalah kalau model sumber daya manusia itu intinya karyawan itu memang bekerja karena sudah niat, sudah minat, sudah mau dengan kemauan sendiri bekerja. Nah, otomatis dia kalau dikasih yang namanya tugas, dikasih tanggung jawab,
seharusnya tidak boleh menolak, harusnya dia menerima apa adanya. Kalau ditambahi dengan pekerjaan lagi, ditambahi dengan tanggung jawab, ya dia tidak menolak karena dia sudah niat untuk bekerja atau memang punya keputusan untuk bekerja. Nah, tapi hal ini banyak mendapat kritikan dari pakar manajemen. Nah, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan directing. Oke, kemudian yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Jadi di dalam controlling ini didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi pada sebuah sasaran perencanaan, kemudian merancangkan suatu sistem umpan balik informasi, kemudian membandingkan prestasi aktual dengan standar, kemudian menentukan apakah ada penyimpangan dan cara untuk memperbaikinya. Penyimpangan di sini bukan artinya penyimpangan yang konotasinya negatif, tapi penyimpangan di sini maksudnya adalah apakah dia keluar dari rencana yang sudah ditetapkan atau tidak. Nah, jika dia dilihat ada penyimpangan atau keluar dari rencana yang sudah ditetapkan, nah inilah fungsi pengawasan, bagaimana caranya supaya hal itu bisa dikembalikan atau diperbaiki sesuai dengan rel yang sudah direncanakan tadi ya. Nah, ini melihat adanya penyimpangan, intinya adalah melihat apakah ada penyimpangan, kemudian kalau memang itu keluar dari rencana, nah bagaimana seorang pemimpin memperbaiki penyimpangan tersebut, atau bagaimana upayanya untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi tersebut. Nah, ini contohnya ada di halaman 94 dan 95. Kalian bisa melihatnya di gambar 91 dan gambar 92. Jadi misalnya ini terjadi dalam sebuah pengolahan bahan pustaka. Nah, kita ini ya, ruang lingkupnya perpustakaan. Jadi misalnya bahan pustaka yang datang itu 100 buku per hari yang harus diolah untuk diproses, untuk untuk disajikan. Tetapi dalam proses pengolahannya outputnya yang keluar hanya 30 buku per hari, atau artinya 70 buku itu tidak terolah dengan baik atau numpuk di bagian pengolahan bahan pustaka. Nah, ini tentunya menjadi masalah tersendiri, atau kita bisa mengindikasi adanya penyimpangan atau adanya istilahnya rencananya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kalau memang pengolahan setiap harinya 100 buku per hari bisa selesai, ketika melalui sebuah proses, nah dia harusnya juga bisa keluar 100 buku per harinya. Nah, untuk itu perlu yang namanya perbaikan. Bagaimana kalau 100 buku itu di input proses, ya keluarnya harus 100 buku. Nah, ini dilakukan dengan misalnya mengambil tindakan dengan mengganti sistem pengolahan dari sistem manual menjadi pengolahan yang lebih terotomasi. Nah, ini dengan bantuan komputer, kemudian dia membentuk kelompok spesialis objek untuk membantu kelancaran proses pengolahan bahan pustaka yang meliputi pengkatalogan dan klasifikasi. Nah, artinya di situ ada orang-orang sendiri yang melakukan katalogisasi dan klasifikasi, kemudian juga menempatkan staf yang ahli di bidang komputer sehingga membantu dalam pengolahan bahan pustaka ini. Juga melibatkan ahli-ahli
yang lain yang bisa membantu dalam pengolahan bahan pustaka ini. Nah, pada akhirnya pada gambar 92 halaman 9.5, ketika buku masuk 100 buku diproses, pada akhirnya dia bisa outputnya keluarnya juga 100 buku per hari. Nah, ini artinya penyimpangan yang ada pada akhirnya dapat diperbaiki sehingga tujuan yang akan dicapai atau rencana yang sudah disusun itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, ini contoh dari yang namanya